Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung saja kita mulai Pisces. Ini dia Ace of Swords reverse, kemudian ada energi dari The World, kemudian ada energi dari Three of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari Three of Cups reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Six of Cups. Nah, kemudian ada Wheel of Fortune. Oh, mantep juga nih. Yep, di situ ya. Nah, berikutnya ada di sini. Wow, mari lihat ini tuh sama ya energinya kalian berdua. Kamu mau dia, dia mau kamu, gitu ya. Dan bahkan bisa-bisa aja dalam relationship ini ya, terutama belakangan hari ya, banyak hal-hal manisnya ya, banyak hal-hal yang menyenangkannya gitu lah. Jadi kayak kelihatan kalian itu tuh akrab, mesra, romantis gitu ya. Nah di sana, jadi kayak semacam saling menunjukkan perjuangan ya, saling menunjukkan usaha dan upaya gitu loh. Walaupun kalau mari tangkap energi relationship ini tuh seperti kalian ini temen deket ini ya, masih statusnya gitu loh. Atau ini tuh model hubungannya belum jelas kemana ini arahnya gitu loh, belum jelas. Dibilang bersama ndak ada nih ngomongnya mau bersama, dibilang pisah, ada nih aktivitasnya kalian seperti orang yang sedang berasmara gitu loh. Jadi bisa-bisa ya judulnya ndak tahu nih apa judulnya saat sekarang ya. Nah, namun ya begitu. Kok kayaknya sama-sama saling gitu loh. Kamu pengen ngebahagiain dia, dia pengen ngebahagiain kamu. Kamu pengen menikmati relationship dengan dia, dia juga demikian. Gitu loh. Jadi mari lihat kolaborasinya kalian ini tuh apik gitu loh. Ya, kayak gimana lah. Normal wajarnya itu tuh orang yang sedang pacaran. Walaupun kalian belum tentu saling bersepakat menyatakan bahwa kamu adalah pacarnya dia, dia adalah pacarnya kamu. Jadi kayak ngalir gitu ya, jalan kalian ketemuan ya, kenalan, terus deket, ya udah jalan gitu loh. Nah di sana, mari nampak ya. Jadi beberapa boleh, ya inilah hubungannya itu casual gitu ya, teman tapi mesra gitu, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ya ini juga modelnya bukan satu jumpa satu ya, tetapi masing-masing sudah punya pasangan atau salah satunya sudah punya pasangan gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kalian berdua ini tuh wah aku total kasih yang terbaik gitu, tapi kadang-kadang aduh nggak boleh lah, nggak boleh total banget, soalnya tahu ya total pun kami juga toh belum bisa bersama kok gitu. Jadi kayak nggak bisa bablas gitu, nggak ada ujungnya juga kok relationship ini. Kadang-kadang ada kepikirannya seperti itu. Nah gitu, kadang-kadang mau wah yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya, yang mau diberi, yang mau dilakukan. Tapi kadang-kadang ya udahlah kayak gini aja lah cukup gitu. Nah di sana ya, aku juga sudah punya pasangan misalnya, dia juga sudah punya pasangan. Nah gitu loh, kami juga nggak bisa kok bermasa depan. Jadi kalau banyak-banyak banget ngasih rugi juga gitu kan, ada ceritanya rugi juga gitu loh. Nanti kalau ngasih banyak nggak
nggak impas kembalinya, waduh payah. Dan juga ada kepikiran begini, waduh aku nggak boleh menikmati betul dengan dia. Sebab kalau aku menikmati betul, nanti aku kecintaan. Nanti aku gila kalau hubungan dengan dia berakhir. Nah, ada gitu. Ya. Alah, ini juga hubungan yang gak jelas gitu kan. Nanti kalau dia tiba-tibanya pergi, patah hati dong gue. Kecele dong. Kan di sana. Ogah nggak mau ah. Jadi kayak yang ada ini, kalian berdua saling kontrol perasaan, nggak boleh bablas, gitu loh. Jadi kalau ini hubungannya memang cinta bersegi-segi ya, harus benar-benar kalian merasa kalian harus mengendalikan diri kalian masing-masing, gitu loh. Jadi apabila nanti kemudian relationship ini berpisah, sakitnya itu tuh nggak sampai bikin muntah darah. Patah hatinya itu tuh nggak patah banyak ya, nggak hancur hati tuh sampai berkeping-keping ya, pecah aja udah, hanya sebatas pecah retak gitu, hatinya retak, jangan sempat pecah berkeping-keping gitu ya di sana. Jadi kadang-kadang total, kadang-kadang harus ngerem nih gitu loh di sana. Tapi walaupun demikian ya, itu tuh hanya dipahami oleh diri masing-masing gitu loh. Karena kalau ekspresinya, bagaimana sikap lakunya kamu ke dia, bagaimana sikap lakunya dia ke kamu, mau tunjukin bahwa ya kalian gak pernah memikirkan hal yang demikian. Gitu loh. Tapi diam-diam ini mengontrol diri masing-masing gitu ya. Kalau interaksinya seperti biasa, malah boleh-boleh belakang nanti untuk tutup tahun makin seru gitu loh. Makin deket, makin akrab, makin mesra sikapnya gitu loh. Tapi dalam pikiran ini tuh kendali diri, jangan bablas gitu loh. Ini soal cinta ya. Jadi kayaknya cinta itu tuh tidak diizinkan untuk bertumbuh berkembang, nggak boleh nyaman-nyaman banget, secukupnya aja gitu. Kalau soal hasrat keinginan ya, jika ada ekspektasi, jika ada mimpi-mimpi yang datang gitu ya, hayalan-hayalan, pengenlah kayak gini, pengenlah kayak gitu, bisa tuh langsung kalian masing-masing diri mencegah, nggak boleh ekspektasi, nanti ekspektasinya nggak terwujud nyata, kecele. Nah gitu ya. Jadi ada kayak self talk di sana, ngobrol kamu dengan dirinya kamu sendiri, dan dia juga demikian, ngobrol dia dengan diri dia sendiri gitu ya. Jadi kayak kalian jadi pawang bagi diri kalian masing-masing di sini, gitu loh. Nggak boleh larut. Akan ada akhirnya dari relationship ini. Nah itu yang selalu kalian berdua mengingatkan diri masing-masing. Nah di sana ya. Nah kamu bisa aja ini mulai ada planningnya kamu. Kalau misalnya kamu saat ini tuh jomblo, kalau saat ini tuh kamu masih status pacar sama dia ya, pacaran, kamu bisa aja itu yang kayak sudah mulai, apa aku deketin cewek lain lagi ya, apa aku deketin atau aku membuka diri ke cowok lain juga lagi ya, gitu lah. Supaya kamunya itu tuh tidak terkonsentrasi lahir batinnya kamu hanya kepada dia. Jadi ibaratnya kayak ada pelarian kah, ada backup ya, ada cadangan gitu ya. Nah, kamu sedang mau mempersiapkan ke sana gitu loh. Jadi kalau dia pergi nggak perih-perih banget gitu loh. Kalau kemudian hubungan ini tuh berakhir, ndak yang ikutan dunianya kamu berakhir. Jadi kamu mulai ya,
Jangan kamu hanya membiasakan diri dengan kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu loh, harus pecah konsentrasinya kamu, harus pecah energinya kamu. Jangan hanya tertuju kepada dia doang. Nah gitu loh, ya. Jadi ya itu, kamu bisa mulai mencari kesenangan yang lain. Gitu loh. Ya, kalau kamu tidak kepikiran tentang membuka diri kepada asmara lain, kamu bisa aja, ke hobi aja dah aku. Nah, gitu kamu. Aku cari aja lah happy yang lain. Apa aku beli ya game terbaru misalnya gitu. Atau aku cari aja ya aktivitas yang lain gitu ya. Untuk dijadikan sebagai kesenangan baru gitu loh. Hobi baru. Nah, gitu-gitu kamunya. Mulai di situ kalau Mari nampak ya. Jadi kayak tetap komunikasi, tetap interaksi dengan dia. Hanya saja waktunya kamu itu tuh jangan total hanya untuk dia saja. Untuk diisi dengan hal-hal lain juga. Nah, seperti itu. Seperti itu kamunya. Gitu ya. Kamu juga kayak bisa nih melakukan hal yang dengan terang-terangan ya. Sengaja kamu tunjukin sama dia. Misalnya, aku ambil tiket lah. Aku mau liburan dulu ke Bali misalnya. Udah, seperti itu. Supaya kamu bisa ngupload nanti gitu ya. Kamu bisa juga ngupload. Nunjukin sama dia bahwa ya aktivitasnya kamu itu tuh bukan hanya muter-muter di soal relationship sama dia. Gitu loh. Di sana. Jadi kayak sekalian kamu mau narik perhatiannya dia ya. Sekalian. Jadi kayak ini semacam satu kali dayung, 2 pulau terlampaui. Satu sisi kamu ya tadi mau memecah konsentrasinya kamu kepada dia. Gitu ya. Dan satu lagi ya supaya dia tuh bisa kamu tarik perhatiannya. Nah, seperti itu. Jadi kamu nanti dengan aktivitasnya kamu agaknya riuh. Gitu loh. Sibuk kamu ngupload seperti kamu sedang menyebar informasi. Gitu ya, bahwa kamu punya aktivitas lain gitu ya. Tidak hanya dengan dia saja gitu loh. Gitu ya. Nah, di sana. Biar dia ngeliat gitu. Semacam kayak kamu mau ngebuktiin diri juga nih ke si pasangannya kamu. Gitu loh. Mungkin juga ada ya biar dia tahu bahwa dia ndak sebegitu bisa merasuk banget nih dalam jiwanya kamu. Itu loh ya. Nah, ya, di sana. Jadi yang kayak apalagi beberapa di antara kalian ya, walaupun dia masih tetap baik sama kamu, bagus interaksinya, namun ada perubahan-perubahan dia. Jadi dia yang duluan ini Mari nampak ya. Dia yang duluan men-trigger kamu supaya kamu jadi punya pemikiran seperti yang tadi Mari sampaikan. Gitu loh. Jadi kayak dia mulai ceritain tentang apa aktivitasnya dia. Jadi kamu boleh juga itu kayak mencontoh. Oh, aku aja ya yang sibuk nungguin chattingnya dia. Sementara ternyata dianya itu tuh sibuk dengan aktivitasnya dia. Gitu ya. Aku aja ini yang ternyata iya banget sama dia. Tapi dilihat-lihat dianya enggak juga sih gitu ya. Di sana. Nah, jadi dia men-trigger kamu di sini. Supaya kamu punya pemikiran yang berbeda tentang bagaimana kamunya harus jalani relationship ini. Bagaimana caranya kamu bersikap. Nah, seperti itu. Jadi kayak kamu gak mau tergantung sama dia. Nah, seperti itu. Memang sih ya, kalau untuk, ini terutama kalau kalian masih pacaran ya, kalau kalian itu tuh memang sempet kayak berharap lah
bahwa relationship ini tuh memberikan jaminan masa depan kepada kamu. Maka mari lihat jaminan dari dianya itu tuh belum ada sih. Belum ada ini. Mari nampak. Belum mau dia gitu loh. Apalagi kalau kamu itu tuh sedang main-main sama pasangannya orang ya. Kalau ninggalin pasangannya dia nggak akan mungkin. Memprioritaskan kamu dibandingkan dengan pasangannya dia yang lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti itu. Itulah. Jadi ya, menurut dia memang sebuah keniscayaan ya. Jika relationship-nya kalian yang nggak ada ketemunya di masa depan. Gitu. Kamu hanyalah sebatas teman mesra. Gitu. Nggak usah relationship ini tuh digarap panjang-panjang dengan sebegitu baiknya sampai di masa depan. Nggak usah katanya dia. Gitu loh. Jadi kayak oke, memang ada kecocokan dengan kamu. Ada chemistry. Beneran. Ada chemistry yang bisa dia rasakan kalau dia dengan kamu. Tapi bukan berarti bahwa kamu sudah fix untuk diunggulkan ya sebagai pasangan untuk dia garap di relationship long term. Belum. Tidak, katanya dia. Dia tidak mau pilih kamu ini. Mari nampak. Nggak mau. Melanjutkan relationship yang seperti ini dengan kamu, hayo gitu. Tapi berakhir, berlabuh dia dengan kamu. Dia bilang, nggak bisa ini. Itu loh. Kamu hanya cocoknya ya kayak gitu. Nggak bisa dipilih menjadi partner hidup. Nggak bisa. Gitu. Ya apalagi tadi kata Mari, kalau dia sudah punya pasangan lain ya. Nggak bisa dia ninggalin pasangan dia yang lain itu. Sekiranya dia belum married sama orang lain itu ya. Sekiranya pun dia belum married. Tapi boleh-boleh dia nggak mau juga ninggalin yang di sana. Gitu loh. Nggak mau dia. Dengan kamu sih asik. Tapi hanya sebatas asik doang. Gitu loh. Kok belum ideal. Kalau dipilih memang menjadi pasangan partner hidup. Belum ideal. Seperti itu. Di sana ya. Jadi yang kayak tetap harus ada juga batasan-batasan, ada koridor-koridor tertentu gitu ya, yang memang harus dipatuhi gitu loh. Nggak bisa bablas dia sama kamu, nggak boleh katanya dia gitu loh. Kamu memang bisa berhasil membuat dia jatuh cinta kepada kamu, tapi boleh-boleh prinsipnya dia cinta tidak juga harus memiliki gitu ya. Ya hayu lanjut untuk teman tapi mesranya. Beberapa di sini tuh Mari nampak bisa aja kalian berdua juga terlibat dalam urusan yang lebih serius ya. Misalnya ternyata kalian berdua ini rekan kerja ya, partner bisnis, atau kalian terlibat dalam satu komunitas yang sama. Entah apalah itu ya model komunitasnya ya. Nah di sana. Jadi kayak ya cocok sih, enak sih kalau jadi tetap rekan kerjaan dengan kamu, partner bisnis dengan kamu gitu, dia bilang. Kalau untuk hal itu biar lanjut, itu digarap dengan baik-baik gitu. Tapi untuk urusan private ini tadi loh, cinta-cintaan ini, nah dia katakan nggak bisa bablas gitu. Sayang mah boleh sayang, cinta mah boleh cinta sama kamu, tapi hanya cukup seperti itu, bukan untuk dimiliki. Kamu bukanlah orang yang dia pilih untuk dia serahkan hidupnya dia ke tangannya kamu. Nah, begitu ya untuk sementara waktu ini setidaknya. Gitu loh. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Pisces, ada energi dari Scorpio di sini. Kemudian ada energi dari Cancer hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.